Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Livia Purba dengan NIM 2302101017. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertama dalam mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Publik, yaitu pengenalan administrasi publik, ruang lingkupnya, dan perbedaannya dengan administrasi negara. Sebelum masuk ke materi, coba kita pikirkan sejenak. Hampir setiap hari kita berhubungan dengan pemerintah, misalnya saat mengurus KTP, membayar pajak, atau menggunakan fasilitas umum. Semua pelayanan tersebut tentu tidak berjalan sendiri, di baliknya ada sistem yang disebut administrasi publik. Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola organisasi, membuat kebijakan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab. Jadi, administrasi publik itu bukan hanya tentang pegawai negeri, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup administrasi publik cukup luas. Di dalamnya terdapat penyusunan kebijakan publik, pelayanan publik, manajemen publik, dan organisasi publik. Semua bagian ini saling berkaitan. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan ikut terganggu. Nah, setelah kita membahas apa itu administrasi publik, ruang lingkupnya, selanjutnya saya akan membahas apa saja sih bidang utama di dalam administrasi publik. Nah, yang pertama itu adalah kebijakan publik. Apa sih itu kebijakan publik? Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Misalnya, kebijakan mengenai pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, atau pembangunan infrastruktur sosial. Sebuah kebijakan harus dirancang sebaik-baiknya agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Contohnya seperti pelayanan KTP, pengurusan perizinan usaha, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan administrasi lainnya. Selanjutnya adalah manajemen publik. Manajemen publik berfungsi mengatur bagaimana suatu organisasi pemerintah dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dengan manajemen yang baik, sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian, yang terakhir adalah organisasi publik. Organisasi publik merupakan wadah atau lembaga yang menjalankan berbagai tugas pemerintahan. Setiap organisasi memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menurut saya, keempat konsentrasi ini saling melengkapi. Kenapa? Karena kebijakan yang baik tidak akan berhasil tanpa organisasi yang baik. Organisasi yang baik juga memerlukan manajemen yang baik, dan pada akhirnya semua itu akan terlihat dari kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana paradigma administrasi publik berkembang dari waktu ke waktu. Nah, pada paradigma pertama yaitu Old Public Administration atau OPA, di mana paradigma ini menekankan pentingnya aturan, prosedur, dan birokrasi yang jelas. Lalu yang kedua ada New Public Management atau NPM. Paradigma ini mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta. Lalu yang ketiga ada New Public Service atau NPS. Pada paradigma ini menegaskan bahwa pemerintah harus melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah Good Governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum. Yang terakhir adalah Sound Governance, yang menekankan bahwa pemerintahan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global serta kondisi setiap negara. Itulah perkembangan paradigma administrasi publik yang menunjukkan bagaimana cara pemerintah harus berkembang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori administrasi publik. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana organisasi publik seharusnya dikelola agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Nah, teori yang pertama yaitu teori klasik, yang mana menekankan pentingnya pembagian tugas, aturan yang jelas, dan struktur organisasi yang rapi agar pekerjaan berjalan lebih teratur. Kemudian ada teori behavioris yang lebih memperhatikan perilaku manusia dalam berorganisasi. Teori ini beranggapan bahwa keberhasilan organisasi juga dipengaruhi oleh motivasi, komunikasi, dan kerjasama di antara pegawai.
Selanjutnya adalah teori sistem. Teori ini memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan, sehingga setiap bagian harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada teori neoklasik, yang merupakan penyempurnaan dari teori klasik dengan lebih memperhatikan hubungan antar pegawai tanpa mengabaikan aturan organisasi. Nah, selanjutnya ada teori privatisasi, yaitu gagasan agar beberapa pelayanan publik dapat dikelola oleh pihak swasta untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir adalah holistic governance, yaitu pendekatan yang menekankan kerjasama antar instansi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih terpadu. Jadi, setiap teori memiliki cara pandang yang berbeda-beda, tetapi semuanya bekerja untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang filsafat administrasi publik. Filsafat administrasi publik merupakan dasar berpikir dalam memahami administrasi publik, di mana di dalamnya terdapat 3 aspek utama. Yang pertama yaitu ontologi, yang mana membahas apa yang dikaji. Lalu yang kedua ada epistemologi, yang mana membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu aksiologi, yang membahas manfaat dari administrasi publik. Jadi, filsafat dan administrasi publik membantu pemerintah menjalankan tugasnya dengan tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas materi inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik agar masyarakat merasa lebih mudah, cepat, dan nyaman saat mendapatkan pelayanan. Inovasi bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga bisa berupa penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, maupun peningkatan kualitas pelayanan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa tantangan, seperti keterbatasan sarana, kemampuan sumber daya manusia, dan kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berinovasi agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu materi manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik adalah proses mengelola pelayanan yang diberikan pemerintah agar berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya yaitu menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, dan berkualitas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus memperhatikan sistem pelayanan, kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga harus menerima kritik dan saran dari masyarakat sebagai bahan evaluasi. Dengan manajemen pelayanan yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang e-government. E-government adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nah, jadi dengan adanya e-government, masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor karena banyak layanan yang sudah bisa diakses secara online. Contohnya saja seperti pembuatan identitas kependudukan digital atau IKD. Lalu ada pembayaran pajak secara online hingga pendaftaran BPJS melalui aplikasi. Meskipun begitu, penerapan e-government masih memiliki tantangan seperti jaringan internet yang belum merata dan masih ada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan secara digital ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan peningkatan kualitas sistem dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar pelayanan digital dapat dimanfaatkan secara maksimal. Materi selanjutnya adalah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Sebelum sebuah kebijakan diterapkan, pemerintah harus melihat terlebih dahulu masalah yang ada, kemudian mencari solusi yang paling tepat. Contohnya saat harga beras naik, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan bantuan pangan agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa kebijakan publik dibuat bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang etika administrasi publik. Nah, dalam menjalankan tugasnya, seorang aparatur pemerintah tidak hanya dituntut bekerja dengan baik, tetapi juga harus memiliki etika. Etika administrasi publik mengajarkan pentingnya sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan status atau latar belakang. Dengan penerapan etika yang baik, pelayanan publik akan lebih dipercaya dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Setelah memahami pentingnya etika, materi berikutnya adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan perubahan agar sistem pemerintahan mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Perubahan ini tidak hanya dilakukan pada aturan, tetapi juga pada cara kerja dan kualitas pelayanan. Contohnya, banyak layanan yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang sudah bisa diakses secara digital, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan praktis. Nah, materi terakhir adalah collaborative governance, yang mana menekankan bahwa penyelesaian suatu masalah publik tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kerjasama dengan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pihak lainnya. Misalnya dalam menjaga kebersihan lingkungan, pemerintah membuat program, masyarakat ikut berpartisipasi, dan perusahaan memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan sosial. Dengan adanya kolaborasi seperti ini, setiap pihak dapat saling berkontribusi sehingga tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.